Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Stiana dengan NIM 251252526 dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang asam amino dan protein. Yang pertama menjelaskan tentang definisi asam amino. Asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Gugus amino terikat pada atom karbon alfa dan posisi gugus COOH. Asam amino yang satu dengan yang lainnya terikat melalui ikatan peptida. Kemudian sifat-sifat asam amino mempunyai titik lebur tinggi. Yang kedua, sifat tersebut menunjukkan bahwa asam amino bermuatan dan mempunyai polaritas tinggi, mempunyai gugus basa NH2 dan gugus asam COOH. Di selanjutnya ada struktur asam amino sebagai asam dan asam amino sebagai basa. Yang pertama, asam amino sebagai asam, gugus amonium min NH3+ melepas atau mendonorkan satu ion hidrogen H+. Kemudian gugus min NH3+ berubah menjadi gugus amino netral min NH2. Reaksi ini biasanya terjadi dalam kondisi lingkungan yang basah. Kemudian yang kedua, asam amino sebagai basa, proses gugus karboksilat min COO min menerima atau mengikat ion hidrogen H+. Kemudian gugus min COO min berubah menjadi gugus karboksilat netral min COOH. Reaksi ini biasanya terjadi dalam kondisi lingkungan yang asam. Klasifikasi asam amino berdasarkan gugus R-nya dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, gugus R nonpolar. 8 asam amino. Yang pertama alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, prolin, fenilalanin, triptofan. Yang kedua, gugus R polar tak bermuatan. 7 asam amino. Yang pertama glisin, serin, treonin, tirosin, sistein, asparagin, dan glutamin. Yang ketiga, gugus R bermuatan negatif. 2 asam amino yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Yang terakhir, gugus R muatan positif. 3 asam amino, lisin, arginin, dan histidin. Kemudian yang selanjutnya penggolongan asam amino. Yang pertama, asam amino esensial tidak dapat dibuat oleh tubuh. Contohnya isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofan, dan valina. Yang kedua, asam amino semi esensial diperlukan untuk proses pertumbuhan orang dewasa, contohnya arginin atau kesehatan reproduksi pria, histidin, syaraf pendengaran. Yang ketiga, asam amino non-esensial dapat dibuat oleh tubuh, contohnya alanin membantu metabolisme glukosa menjadi energi tubuh, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, glutamin, dan prolin. Kemudian yang selanjutnya definisi protein. Protein adalah suatu senyawa organik yang berbobot molekul tinggi dan tersusun atas C, H, O, dan N serta unsur lain seperti P dan S yang akan membentuk struktur unit asam amino. Sifat-sifat protein. Protein memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang larut dalam air, contohnya putih telur. Yang tidak larut dalam air, contohnya kuku dan rambut. Kemudian struktur protein primer. Yang pertama, sifat kovalen pada ikatan peptida stabil, tidak dipengaruhi oleh pH dan pelarut. Yang kedua, atom-atom C, H, N terletak pada satu bidang datar. Kemudian yang ketiga, C atau karbon, termasuk karbon alfa, Ca yang mengikat gugus samping R. Yang keempat, N nitrogen, bagian dari gugus amina. Yang kelima, O atau oksigen, bagian dari gugus karbonil C sama dengan O. Yang keenam, hidrogen, terikat pada karbon nitrogen. Yang keenam, gugus samping atau R menentukan jenis sifat asam amino. Kemudian yang selanjutnya struktur protein sekunder. Yang pertama, alpha helix terbentuk akibat ikatan hidrogen yang terjadi antara atom O
pada gugus karboksil dan atom H pada gugus amin. Biasanya terjadi pada atom karbon nomor 1 dan 11, sehingga rantai polipeptida berbentuk heliks atau spiral. Contohnya seperti rambut. Yang kedua, beta planted sheet terbentuk akibat ikatan hidrogen yang terjadi pada atom O pada gugus karboksil dan atom H pada gugus amin, serta adanya rantai samping amino yang bersifat aromatik, terbentuk dari 2 atau lebih rantai polipeptida. Pelipatan ini dikenal sebagai belokan beta, contohnya sutera. Yang selanjutnya, struktur protein tersier. Struktur tersier merupakan gabungan struktur primer, sekunder, atau alfa dan beta asid, membentuk lipatan dan gulungan sehingga membentuk struktur yang lebih kompleks. Beberapa jenis ikatan yang ada pada struktur tersier, yang pertama ikatan elektrostatik, yang kedua ikatan hidrogen, yang ketiga interaksi hidrofob antara rantai samping nonpolar, yang keempat ikatan disulfida. Selanjutnya, struktur protein kuartener merupakan gabungan dari beberapa struktur tersier merupakan protein atau polipeptida yang sudah memiliki struktur tersier dapat saling berinteraksi dan bergabung menjadi suatu multimer. Protein membentuk multimer dinamakan subunit. Contoh struktur kuartener homogen, enzim fosforilase membentuk protein dibagi menjadi 2, yaitu bentuk globuler dan serabut. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan bentuk molekulnya. Protein globular berbentuk bola terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein yang merupakan kelompok ini adalah albumin, globulin, histori, dan protamin. Protein bentuk serabut terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Protein ini terdapat dalam unsur-unsur tubuh seperti kolagen, elastin, keratin, dan miosin. Klasifikasi berdasarkan kelarutannya. Yang pertama, larut dalam air dan terkoagulasi dalam panas atau albumin, protamin, dan histon. Yang kedua, larut dalam garam encer dan terkoagulasi panas atau globulin. Yang ketiga, larut dalam asam atau basa encer atau glutelin. Yang keempat, larut dalam alkohol 70-80% atau prolamin. Reaksi pada asam amino. Yang pertama, reaksi gugus karboksil. Yang pertama, gugus karboksil suatu asam amino dapat membentuk ester dengan adanya alkohol. Yang kedua, dalam sebuah molekul protein, gugus karboksil suatu asam amino berikatan dengan gugus amino dari asam amino lainnya melalui ikatan peptida. Bahwa ada struktur asam amino. Yang pertama, yang ikatan peptida itu yang CuNH, kemudian yang NH itu termasuk asam amino. Selanjutnya, asam amino ditambah alkohol yang menghasilkan katalis asam, yang membentuk ester dan melepaskan molekul air. Yang kedua, reaksi pada asam amino, reaksi ninhidrin. Yang pertama, reaksi ninhidrin, gugus amina dapat bereaksi dengan pereaksi ninhidrin membentuk amonia, CO2, dan aldehida. Reaksi ninhidrin dipakai sebagai dasar untuk penentuan kuantitas asam amino. Warna biru menunjukkan secara khas gugus amino. Ninhidrin bereaksi dengan asam amino dengan proses oksidasi, kemudian reaksi ini menghasilkan NH2, karbon dioksida, CO2, dan RCOH. Kemudian pembentukan kompleks warna amonia ini yang terlepas kemudian menghasilkan ninhidrin dan tin, kemudian terbentuklah kompleks kondensasi yang disebut pigmen berwarna ungu. Selanjutnya, reaksi pada protein, yaitu reaksi Biuret. Yang pertama, uji Biuret untuk protein secara kualitatif mendeteksi keberadaan protein dalam larutan dengan indikator warna, yaitu berwarna ungu tua. Dalam kondisi basah, buret NH2 CONH2 bereaksi dengan senyawa yang mengandung 2 atau lebih peptida berikatan membentuk kompleks berwarna ungu. Berikut daftar pustakanya yang saya cari.
dari e-book. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.